Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ren Francisca Obun dari kelas 11. Hari ini saya akan membuat video tentang sejarah sosiologi. Nah, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi sosial, serta pola hubungan antara individu, kelompok, dan institusi dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah perkembangan sosiologi yaitu yang pertama ada masa prasosiologi atau zaman klasik atau prailmiah. Sebelum sosiologi menjadi ilmu formal, pemikiran tentang masyarakat sudah muncul sejak zaman Yunani dan Islam klasik loh. Tokoh dan pemikirannya yaitu ada yang pertama yaitu Plato. Beliau menulis tentang struktur ideal negara dan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua ada Aristoteles. Pasti dari kalian banyak yang mengenal beliau ya, menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau zoon politikon. Yang ketiga ada Ibn Khaldun, tokoh Islam yang menulis Muqaddimah, dianggap pelopor sosiologi dengan konsep ashabiyah atau solidaritas sosial. Pada masa ini masih bersifat spekulatif dan belum ilmiah. Yang kedua, lahirnya sosiologi pada abad ke-19. Sosiologi lahir saat masyarakat Eropa mengalami perubahan besar akibat revolusi industri dan revolusi Prancis loh. Masalah sosial seperti kemiskinan, urbanisasi, dan ketimpangan muncul sehingga dibutuhkan ilmu untuk memahami masyarakat secara ilmiah. Dan di ilmu sosial kali ini kita ada tokoh-tokoh penting yang harus kalian ingat loh. Yang pertama, Auguste Comte. Pasti kalian sudah kenal dong dengan bapak satu ini. Beliau adalah bapak sosiologi, menyusun sosiologi sebagai ilmu positif dan mencetuskan hukum 3 tahap, teologis, metafisik, dan positif. Yang kedua, ada Herbert Spencer. Beliau menerapkan teori evolusi pada masyarakat, menyebut masyarakat berkembang dari sederhana ke kompleks. Yang ketiga, pasti kalian sudah pernah mendengar nama beliau atau tidak asing atau seperti familiar. Yang ketiga adalah Karl Marx, fokus pada konflik kelas antara bourgeois dan proletar, dasar dari teori konflik. Yang keempat ada Emile Durkheim. Beliau meneliti bunuh diri secara ilmiah dan memperkenalkan solidaritas sosial. Kelima ada Max Weber. Beliau mengembangkan konsep tindakan sosial, birokrasi, dan kaitan etika Protestan dengan kapitalisme. Perkembangan abad ke-20 dan 21. Sosiologi makin berkembang dan melahirkan banyak pendekatan baru loh. Awal abad ke-20, munculnya fungsionalisme, teori konflik, dan interaksionisme simbolik. Pertengahan abad ke-20, fokus pada pendidikan, keluarga, politik, agama, dan media. Dan akhir abad ke-20 sampai sekarang nih membahas isu global seperti globalisasi, gender, lingkungan, digitalisasi, dan multikulturalisme. Dan sekarang ada tokoh modernnya loh, yaitu yang pertama ada Talcott Parsons. Beliau teori fungsionalisme struktural. Yang kedua ada George Herbert Mead, pendiri interaksionisme simbolik. Yang ketiga ada Anthony Giddens, teori strukturasi dan modernitas. Yang keempat ada Pierre Bourdieu, konsep habitus dan kapital budaya. Cabang-cabang sosiologi yaitu yang pertama ada sosiologi pendidikan, yang kedua ada sosiologi keluarga, sosiologi hukum, sosiologi agama, sosiologi politik, sosiologi ekonomi, sosiologi gender, dan banyak lagi. Perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi mulai diajarkan sejak masa kolonial Belanda dan berkembang pesat setelah kemerdekaan. Banyak digunakan untuk mengkaji perubahan sosial loh, pembangunan, dan hubungan desa kota. Tokoh penting di Indonesia adalah Sela Sumarja, yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Kesimpulan dari kita, sosiologi adalah ilmu yang muncul dari kebutuhan memahami masyarakat yang terus berubah. Mulai dari filsafat kuno hingga teori-teori modern, sosiologi tetap relevan untuk mempelajari dinamika sosial di setiap zaman. Dari aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!